Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Asmi Yuliani. Saya mahasiswi program studi Magister Manajemen Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen keuangan terhadap kasus berikut. Oke, kasusnya yaitu kasus manajemen keuangan bisnis by Bapak Teddy Chandra, di mana situasinya PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah hutang 25%, saham preferan 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah suku bunga yang dianggap bebas risiko, yaitu 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah Rp1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200, reinvest 10%. Lalu untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta rupiah dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon ditawarkan adalah 12% per tahun. Kemudian obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembarnya. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba di tahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Nah, dengan investasi sebesar 1.000 juta, diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Oke, di sini ada dua tadi ya, usaha L dan usaha S, berikut rinciannya tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, yang diminta dari sini yaitu saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan ataukah usaha S. Jadi kita harus memilih manakah yang lebih layak untuk dijalankan oleh perusahaan. Dengan menggunakan analisa dengan payback, payback diskon, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Nah, jadi bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portfolio? Jelaskan analisanya. Nah, dari soal ini, kita dapat menjelaskan kita dapat menjelaskan atau mencarinya melalui analisa Excel berikut ini. Oke. Nah, dari sini saya akan mencoba menjelaskan dari mana mulainya. Tentu ini kita mencari struktur modalnya dulu. Struktur modal hutang, hutangnya tadi yaitu yang dibutuhkan itu 1.000 juta, 1.000 juta rupiah. Dan perusahaan memberikan hutang 250 juta. Kemudian untuk saham preferen ini kita lihat kembali ke soal. Sebentar. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah angka-angka yang telah dianalisa melalui Excel, dan saya akan mencoba menjelaskan dari angka-angka ini. Dimulai dari yang pertama, kita mencari struktur modalnya yang terdiri dari hutang, saham preferen, modal sendiri, dan saham baru. Jadi di sini yang pertama adalah hutang. Hutang ini sebanyak 250 juta, di mana kita lihat lagi soalnya.
Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Nah, oleh karena itu, kita membuat, di situ hutangnya menjadi 250 juta. Saham preferen, yaitu tadi 100.000 dikali dengan 1.500, di mana hmm, di mana, 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Jadi, dikalikan lalu kita dapatlah tadi harganya yaitu 150. Hasil dari 100.000 dikali 1.500. Lalu modal sendiri, oke, lalu, untuk modal sendiri, kita lihat dari soalnya. Laba di tahun perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan penerbitan saham baru. Nah, di sini dapat kita tuliskan bahwa modal sendiri yaitu 300 juta. Nah, 300 juta. Sedangkan yang kita butuhkan dana yaitu 1.000. Kita butuhkan 1.000. Jadi gimana supaya dia dapat 1.000? Nah, agar 1.000 kita butuh 300 lagi dong. Nah, jadi ini adalah saham baru kita buat 300 untuk memenuhi yang dibutuhkan tadi yaitu 1.000. Jadi makanya dibuatlah 300 di sini agar terpenuhinya angka menjadi 1.000. Lalu di sini ada komposisi. Nah, komposisi dari struktur modal adalah untuk investasi 1.000 juta. Nah, rumusnya yaitu hutang dibagi dengan 1.000. Jadi untuk mendapatkan nilai komposisi ini dana dari hutang yaitu 250 dibagi 1.000, dapatlah dia 25%. Begitupun dengan komposisi saham preferen, komposisi untuk modal sendiri dan komposisi untuk saham baru, sehingga dapatlah hasilnya semuanya jadi 100%. Kemudian untuk cost ini kita mencari obligasinya dulu. Nah, obligasi ini harganya kan 1.000. Terus untuk menerbitkan butuh biaya 75 per lembar sesuai dengan soalnya tadi ya. Soalnya tadi kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Nah, jadi di sini obligasi harganya 1.000. Untuk menerbitkan butuh biaya sekitar Rp75 per lembar. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini. Di sini dapat kita lihat bahwa obligasi tadi itu minus 1.000 ditambah dengan 75. Jadi dalam artian di sini kita membuatnya harganya minus ya. Karena karena ini masih belum dapatkan. Jadi 1.000 ditambah 75 hasilnya minus 925. Jadi yang kita terima yaitu minus 925. Oke, terus untuk tahun pertama, untuk tahun kedua ini kita dapatkan dari sini 1.000 dikali 0,12%. 12% itu tadi adalah kupon per tahun. Kupon per tahunnya kita akan mendapatkan 12%, sehingga dikalilah 1.000. 1.000 dikali dengan 12%, jadi dapatnya 120.
sama dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima juga sama. Itu sampai tahun keempat kita kalikan 12%, lalu di tahun kelima kita harus kembalikan pokoknya. Jadi kembalikan pokoknya 1.000, maka ditambahlah 1.000. Jadi hasilnya 1.120. Nah, untuk menghitung biaya utang kita menggunakan IRR ya, karena ada biaya Rp75 tadi di sini. Jadi tidak bisa dengan menjumlahkan secara langsung. Jadi menggunakan IRR, yaitu rumusnya IRR diblok dari ini sampai ke sini. Lalu dapatkanlah hasil biaya hutangnya 14,19%. Oke, jadi untuk kos atau untuk biaya ini, oke, jadi untuk kos, rumusnya yaitu ini, cost of debt atau biaya utang. Rumusnya itu interest, 1 dikurang tax. Nah, tadi kita ketahui pajaknya itu 30%. Makanya di sini rumusnya yaitu interest atau obligasi ini, biaya hutang ini, 1 dikurang 0,3 atau 30%. Maka hasilnya dapatnya segini. Ini sama dengan ini. Juga ya. 125 dibagi 1.500. Nah, kalau untuk saham preferen ini kita mencarinya dengan membagi jadi saham preferen ini tadi adalah dividen yang diberikan yaitu 125. Kemudian 1.500 ini adalah harga per lembarnya yaitu 1.500. Nah, tapi dikurangin 2%. 2% ini adalah biaya emisi. Lalu didapatkanlah harga saham preferen itu 8,50%. Lalu untuk modal sendiri, ini rumusnya juga dikurangin dengan 6%. 6% dikali 1,2. 1,2. Nah, untuk saham baru ini kita mengambilnya dari modal sendiri, kemudian dibagi 1 dikurang 0,02 atau 2% tadi biaya emisi tadi. Jadi dapatlah harga kosnya 11,02%. Oke, ini untuk biaya hutang. Kos untuk biaya hutang. Dari hutang, saham preferen, modal sendiri, dan saham baru. Kemudian untuk mencari rumus modal sendiri ini, kita memakai yang ini. Kita memakai rumus ekspektasivitas, yaitu RF tambah RM dikurang F kali beta. Jadi inilah dia. RF-nya yaitu ya, jadi untuk mencari saham modal sendiri, kita menggunakan rumus ini.
Rumus, kita lihat dari soal. Dari soal untuk modal sendiri, dibuatlah rumus dengan, mencari suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, kemudian return yang diharapkan di pasar yaitu 10% dikali 1,2. 1,2 itu adalah risiko pasar dari perusahaan. Nah, maka kita balik lagi, kita lihat rumusnya yaitu 0,06 atau 6%. 6%, 6%, lalu return pasar tadi 10%, kemudian 6% lagi dikali 1,2%. 1,2% itu tadi adalah risiko pasar perusahaan, maka didapatlah modal sendiri itu biaya hutangnya sekitar 10,80%. Lalu selanjutnya untuk saham baru, untuk saham baru ini kita mengambilnya dari modal sendiri. Modal sendiri ini dibagi dengan 1 dikurang dengan tax-nya atau biaya pajaknya. Biaya pajaknya tadi ada 2% saham baru. Nah, jadi didapatlah biaya hutang seperti ini. Untuk hutang, biaya hutangnya 9,94%, kemudian saham preferennya tadi 8,50%, setelah dikurangin dari biaya saham per lembarnya, sama dividen 125, jadi dapatlah 8,50%. Sedangkan ini kita lihat dari suku bunga yang dianggap bebas risiko, kemudian return yang di pasar, dan risiko pasar perusahaan. Risiko pasar perusahaan itu tadi 1,2. Nah, inilah dia dapat hasil biaya hutang untuk modal sendiri 10,80, sedangkan untuk saham baru biaya hutangnya dibebankan 11,02%. Selanjutnya untuk selanjutnya kita masuk ke kondisi COC. COC ini kita tinggal kaliin aja, komposisi dikalikan dengan biaya hutangnya. Lalu dapatlah hasil persennya segini. Untuk hutang komposisi itu 25% dikalikan dengan biaya hutang 9,94%. Jadi inilah hasilnya. Lalu diteruskan sampai ke bawah. Nah, lalu dijumlahkan hasil dari COC ini. Hasil dari COC ini dijumlahkan, itulah yang kita sebut dengan WACC. WACC, apa itu WACC? WACC itu adalah weighted average cost of capital, yaitu modal jadi untuk COC kita jumlahin aja, kita kaliin aja biaya komposisi dikali dengan biaya hutang, yaitu didapatlah ini. Biaya komposisi 25%, biaya hutangnya 9,94%, didapatlah hasil 2,484%. Begitupun seterusnya untuk saham preferen, untuk modal sendiri, yaitu komposisi dikali ini, komposisi dikali biaya hutang. Dapatlah ini. Lalu dijumlahkan semuanya untuk mencari WACC. Nah, dapatlah jumlah dari komposisi dan COC ini untuk mencari WACC. WACC itu adalah weighted average cost of capital, yaitu biaya modal rata-rata tiap-tiap perusahaan atau metrik keuangan yang mewakili biaya rata-rata pembiayaan operasi sebuah perusahaan. Nah, jadi inilah dia
WACC-nya didapat 10,306%. Lalu kita mencoba menghitung dari masing-masing perusahaan. Kita lihat, dimulai dari usaha L, sebagaimana dilihat dari soalnya, ini ada tahun, mulai dari tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 tahun ya, sampai tahun ke-5. Lalu ini ada 20%, 60%, 20%. Nah, kondisi 20% ini diperkirakan pada saat kondisi krisis. Lalu 60% ini adalah, pada saat kondisi perusahaan biasa-biasa aja. Lalu 20% ini adalah pada saat kondisi, bagus atau kondisinya stabil. Oke, dimulai dari, cash flow-nya. Cash flow-nya tadi itu 1.000 ya, untuk di tahun nolnya minus 1.000. Nah, untuk di tahun pertama, kita menggunakan rumus dari, 20% kita kalikan dengan, di tahun pertamanya, lalu ditambah 60%. 60% dikali tahun pertamanya 60%, lalu 20% dikalikan juga dengan tahun pertamanya. Jadi didapatlah hasil 200. Nah, begitupun untuk yang ini. Kenapa ada tanda ini? Ini adalah untuk mengunci bahwa ini kita tetap memakai tanda pengali ini, 20%. Lalu ditariklah ke bawah, sama, karena kita memakai rumus yang sama. Jadi untuk tiap-tiap tahun kita sudah mendapatkan cash flow, di tahun pertama 200, tahun kedua 250, kemudian tahun ketiga 300, dan seterusnya sampai tahun kelima itu 400. Lalu ini ada PV cash flow. PV cash flow-nya, kita menggunakan rumus dari ini. Rumusnya yaitu menggunakan cash flow, kita bagi dengan 1 ditambah WACC. Kemudian dikuadratkan dengan tahunnya. Nah, di sini kita dapatkan hasil 181,31. Begitupun seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, tanda ini adalah untuk penetapan penggunaan. Jadi dia agar tidak berubah angkanya pada saat di blok ditarik ke bawah. Karena kita menggunakan rumus yang sama sampai ke bawahnya. Oke. Nah, ini juga kita mendapatkan hasilnya dari PV cash flow ini. Nah, hasil dari PV cash flow ini merupakan NPV. NPV itu tadi, sebagaimana yang kita ketahui untuk mencari laba dari perusahaan tersebut. Nah, ini dia. Didapatlah, NPV-nya 91,67%. Sama dengan PV cash flow-nya. Atau, cara mencarinya tadi yaitu WACC ini, kemudian diblok dari sini ke sini, sorry, WACC-nya, kemudian diblok dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan minus ribunya, jadi hasilnya ini. Jadi sebenarnya sama-sama ini aja. Oke, selanjutnya adalah payback diskon. Payback diskon, untuk payback sendiri, sebentar, maaf, untuk payback sendiri, ini kita cukup mengurangi nilai cash flow-nya dikurang dengan nilai cash flow, sebentar,
Oke, untuk, menghitung biaya payback. Untuk menghitung biaya payback, kita menggunakan rumus, mmm, cash flow, kita kurangin dengan ini. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung biaya payback itu kita menggunakan rumus ini sih, nih, ya. Untuk tahun pertama untuk, 0 tahun itu 1.000. Nah, tadi, cashback-nya di tahun pertama 200, cash flow-nya didapat 200, lalu kita, kurangin menjadi 800. Nah, 800 untuk tahun 250 dapatlah 550. 550 dikurang lagi 300 dapatlah 250. Nah, di 250 ini hasilnya minus dong. Nah, karena hasilnya minus, kita, menghitungnya melalui rumus ini. Ini, dan didapatlah hasilnya 8,57. Nah, karena yang nilainya tadi yang, tidak minusnya itu hanya sampai di tahun ketiga, maka kita menghitungnya ini 3 tahun. 3 tahun. Nah, untuk mencari berapa berikutnya, yaitu otomatis kita membuat rumus ini dikali ke 12 bulan. Kenapa kenapa tadi ini 12, yaitu ini adalah 12 bulan, dikalikan dengan tahun keempatnya, dibagikan dengan, tahun keempatnya. Jadi ini adalah, mmm, 250 ini, 250 kita bagi dengan, cash flow di tahun keempatnya dikali 12. Ini hasilnya. Jadi, untuk tahun berikutnya kita kalikan 30 dikurang dengan 8 bulan. Jadi inilah hasilnya. Berarti dari hasil ini kita dapat bahwa, untuk payback-nya kita mendapatkan di tahun 3 tahun, 8 bulan, 17 hari. Jadi kita hitung sebanyak 18 hari. Nih, payback yang didapatkan, eee, oleh perusahaan dari usaha L. Kemudian untuk payback diskon, kita hanya perlu, eee, memakai ini, sebagaimana rumus tadi kita copy gitu kan, terus kayak tarik ke bawah. Nah, di sini kita dapatkan hasil bahwa, perusahaan bisa mendapatkan hasilnya itu sampai tahun keempat. Pada tahun kelima itu hasilnya udah mulai minus. Jadi kita, bagi seperti yang tadi, karena ini kita mendapatkannya dari, tahun kelima, kita mendapatkan minus itu di tahun kelima, maka di sini kita buat rumusnya, yaitu didapatlah 4 tahun, 7 bulan, dan 16 hari. Jadi inilah, didapatkan payback diskonnya, selama 4 tahun, 7 bulan, dan 16 hari. Lalu kita masuk ke variance. Mmm, untuk variance, ini kita, membuat rumusnya yaitu ini. Ini rumusnya adalah, oke, untuk variance, eee, kita menggunakan rumus dengan mengalikan antara, semuanya ini. Jadi dimulai dari yang 20%, dikurang dengan cash flow-nya, lalu dikuadratkan, lalu dikali dengan, mmm, yang 60% sampai yang 20% juga. Jadi setiap ini kita tambahkan 20% kita tambahkan dengan, eee, yang 60%, kemudian ditambahkan juga dengan 20%, lalu dapatkan hasilnya 1.000. Jadi sebagaimana Excel yang kita ketahui ya, untuk Excel
kita tinggal menarik ini bahwa rumusnya juga akan terkopi secara otomatis. Lalu untuk yang di bawah, sebagaimana sebelumnya, kita tetap menambahkan ini untuk pengali yang tetap kita pakai, yang tidak akan berubah untuk ditarik ke bawahnya. Gunakan tanda ini. Nah, didapatlah hasil semuanya 1000. Jadi hasil variansnya itu 1000. Kemudian untuk standar deviasi, NPV. Untuk standar deviasi, kita menggunakan rumus 1000 dibagi 1 ditambah WACC dikuadratkan setiap tahunnya. Jadi, untuk standar deviasi di tahun pertama, kita mendapat standar deviasi NPV di tahun pertama, didapatlah hasil 906,5712. Begitupun tahun kedua, yaitu 821,8713. Kemudian di tahun ketiga, 7450848, sampai di tahun kelima kita mendapatkan standar deviasi NPV-nya 612, 3639. Nah, ini adalah jumlah dari seluruh ini, jumlahnya kita jumlahin, dapatlah variance-nya segini. Lalu standar deviasi, sebagaimana standar deviasinya ini, kita memakai rumus SQRT dari ini, SQRT dari variance. Didapatlah standar deviasinya, yaitu 61,32996. Nah, untuk Z kita menggunakan rumus ini, Z rata-rata dikurang mu dibagi standar deviasi. Jadi inilah dia. Rata-ratanya itu 0. Kenapa 0? Karena kondisi rugi perusahaan itu adalah pada saat pendapatannya itu 0. Jadi kita buat rata-ratanya 0. Kemudian dikurang dengan mu-nya. Mu-nya di sini adalah ini, NPV 91,67. Lalu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya tadi ini ya. Dan didapatlah hasil minus 1,4947. Nah, selanjutnya untuk mencari probability terjadinya rugi, itu kita menggunakan rumus NOMDIS. Ini dapat dicari di rumus Excel. Ini menggunakan rumus aplikasi statistik. Jadi NOMDIS dikali dengan NOMDIS biaya Z-nya. Dapatlah hasil 6,750%. Nah, ini untuk usaha L. Ini untuk perkiraan analisa dari usaha L. Oke, selanjutnya kita melihat di sini IRR-nya. Sebagaimana tadi di soal itu diminta untuk mencari analisanya kita dengan menggunakan IRR dan MIRR. Nah, untuk IRR kita menggunakan rumusnya, yaitu IRR ini adalah persentase keuntungan ya. Jadi di sini kita menggunakan rumusnya ini, cash flow. Cash flow ini kita bagi dengan reinvest. Bentar. IRR itu sama dengan IRR, kita blok ini
lalu kita blok reinvest. Nah, jadi ini adalah analisa dari untuk usaha L, lalu kita masuk ke NPV-nya. NPV-nya, sama dengan jumlah dari PV cash flow tadi sebagaimana yang udah saya jelasin juga di awal, tapi rumusnya yaitu NPV, NPV itu kita buka kurung, kita blok, WACC-nya, lalu kita blok mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke 5 cash flow-nya, lalu ditambah dengan ini, ditambah dengan tahun nolnya. Jadi dapatlah hasilnya 91,67%. Sedangkan untuk IRR ini, untuk IRR adalah kita menjumlahkan dari cash flow IRR, lalu diblok cash flow mulai dari 0 tahun sampai dengan tahun kelima. Inilah dia IRR. Sedangkan untuk MIRR ini kita harus mengetahui adanya reinvest rate. Nah, kita lihat tadi dari soal reinvest rate-nya yaitu 10%. Nih, reinvest rate-nya 10%. Lalu reinvest rate-nya 10%. Ini, di sini 10%. Nah, untuk MIRR yaitu rumusnya kita menggunakan cash flow yang di tahun 0, kalau kita jumlahkan sampai yang ke-17, kemudian WACC, dan reinvest rate-nya itu 10%. Dan dapatlah hasil 12,14%. Nah, ini untuk keseluruhan analisa dari usaha L. Untuk payback-nya 3 tahun 8 bulan 18 hari, dan untuk payback diskonnya 4 tahun 7 bulan 16 hari. Lalu untuk usaha S, di sini juga kita mendapatkan bahwa tahunnya juga sampai tahun kelima. Kemudian di sini ada 30% kondisi krisis, kondisi biasa aja itu 40%, dan dalam kondisi bagus juga kita buat 30%. Nah, sebenarnya untuk memudahkan, kita bisa nge-kopas dari sini. Kopas rumus ini, di-copy, lalu kita bawa ke sini. Namun di sini kita harus merubah perkaliannya. Kalau di sini kan tadi 20%, 60%, 20%. Nah, kalau di sini 30%, 40%, dan 30%. Lalu kita harus mengubahnya di sini. Tentunya menggunakan tanda ini, karena ini adalah tanda tetap agar dia tidak berubah pada saat ditarik ke bawah. Jadi kita mengubahnya menjadi 25. Ini 25, kemudian ini juga C25, D25. Dan didapatlah hasil ini. Tahun pertama itu 500, tahun kedua untuk cash flow-nya, kemudian tahun kedua itu 335, dan seterusnya sampai di 125. Nah, ini juga dia udah otomatis keluar. Jadi maksudnya udah ke kopas rumusnya sama dengan yang ini tadi untuk mencari NPV, yaitu menggunakan WACC, cash flow, lalu
ditambah dengan ini, pada cash flow di 0 tahun atau minus 1.000. Didapatlah ini. Sama halnya dengan MIRR dan MIRR. Lalu untuk PV cash flow juga kita dapat rumusnya sebagai ini. Baginya tentu kita ganti menjadi ini 500 dibagi 1 ditambah WACC. WACC-nya tadi 10,306%, dikuadratkan dengan tahun yang pertama. Lalu kita jumlahkan, didapatlah hasil 136,66. Nah, untuk payback sendiri rumusnya juga sama tadi. Kita mengurangi jumlah dari cash flow dikurangkan dengan PV cash flow, yaitu didapatlah kita mendapatkan payback ini tadi memakai rumus yang ini sama seperti ini. Nah, yang ini payback-nya 500 untuk tahun pertama, 165 di tahun kedua, 7,92 di tahun ketiga, kemudian 27,6 di tahun keempat. Nah, di sini juga kita sudah lihat nilainya bahwa pada tahun ketiga dan keempat itu payback-nya tidak sesuai, maksudnya kita tidak mendapatkan payback lagi alias minus. Nah, jadi di sini dapat kita hitung bahwa payback-nya yaitu 2 tahun, 7 bulan, dan 28 hari. 2 tahun, 7 bulan, 28 hari. Begitupun juga dengan payback diskon, kita dapatkan juga pada tahun ketiga. Nih. Nah, sedangkan di tahun keempat, kita sudah tidak mendapatkan lagi payback-nya alias minus, sehingga kita mencari dengan rumus payback diskon di tahun ketiga ini dibagi dengan PV cash flow di tahun keempat dikali 12 bulan. Dapatlah ini. Begitupun juga dengan ini, kita mendapatkan dari rumus ini, yaitu payback diskon di tahun keempat kita kurangkan 7, lalu kita kalikan 30, sehingga dapatlah 30 itu adalah 30 hari. Lalu kita dapatkan 0,9, sehingga perhitungan payback diskonnya kita dapatkan 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Nih. Oke. Nah, untuk variance, ini ya sebagaimana dengan rumus yang di atas juga, kita hanya tinggal mengganti angka di ininya, yaitu menjadi 25, row 25. Nah, terus di sini juga kita dapatkan variance-nya untuk mencari standar deviasi NPV. Nah, di sini sebagaimana rumus di atas, kita dapatkan hasil standar deviasi NPV-nya, yaitu di angka 5439, 2897, 17,627, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini tadi sebagaimana rumus yang di atas juga sama, yaitu sebagaimana rumus yang di atas tadi, yaitu dengan mencari variance-nya ini. Variance-nya kita bagi dengan 1 ditambah WACC dikuadratkan tahunnya. Lalu dapatlah hasil ini. Lalu untuk jumlah variance-nya, sebagaimana ini kita jumlahkan keseluruhan standar deviasi NPV-nya, didapatlah 12.064,83. Untuk standar deviasi, kita menggunakan SQRT. SQRT dari variance didapatlah 109,84, dan untuk Z
sebagaimana rumus di atas, yaitu X dikurang mu dibagi standar deviasi, kita dapatkan minus 1,2441. Sedangkan untuk probability terjadinya rugi yaitu 10,673%. Nah, di sini juga kita dapat lihat selisihnya. Untuk tahun pertama, untuk usaha L itu 200, untuk usaha S itu 500. Nah, di sini kita melihatnya dari cash flow-nya. Untuk usaha L tadi cash flow-nya ini 200, untuk usaha S tadi cash flow-nya 500. Jadi selisihnya didapat 300. Begitupun sampai tahun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Nah, di tahun yang kelima, tadi sebagaimana kita lihat usaha L, cash flow-nya mendapatkan 400, sedangkan usaha S 125. Jadi didapatlah selisih 275. Nah, jumlah dari selisih ini kita jumlahkan, didapatlah 5,611%. Nah, untuk memudahkannya, kita lihat dari ini jumlah WACC-nya. Terus ini laba atau keuntungan dari usaha L, kemudian laba dari usaha S. Nah, di mana yang kita lihat kita menggunakan rumus. Ini untuk tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Tahun ketiga karena dia sama 50, jadi kita membuat tahun ketiga. Terus ini tahun keempat, kelima. Nah, untuk keuntungan dari usaha L pada tahun ini 500, dan pada tahun pertama ini 277. Nah, ini kan dari rumus NPV. NPV ini kita mengambil rumusnya dari payback. Dari payback yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, inilah rumusnya, yaitu payback, kemudian ini kita buat rumusnya di sini ya. Nah, ini lalu ditambahkanlah dengan yang 0 atau tahun pertama, yaitu minus 1000, dapatkanlah 500. Kemudian yang oke, jadi ini analisanya. Selanjutnya yaitu kita menghitung crossover. Crossover itu adalah selisih antara kedua perusahaannya. Nah, dari usaha L, kita lihat payback-nya tadi dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu ada payback. Cash flow-nya yaitu 200, 250, 300, 350, 400. Oke, ini dia. Lalu untuk usaha S, cash flow-nya 500, 335, 250, 215, sampai 125. Nah, untuk menghitung selisihnya, untuk menghitung profit selisihnya, kita tinggal mengurangi usaha L ini dengan usaha S. Nah, dapatlah selisih antara cash flow usaha L dan usaha S, yaitu minus 300. Begitupun seterusnya sampai di tahun ke-5. Nah, lalu kita jumlahkan menggunakan IRR. Lalu blok semua ini dapatlah hasil 5,611%. Lalu di sini ada tabel, kita buat agar lebih mudah untuk
membacanya, di mana WACC itu dimulai dari 0,0%, 5%, lalu di sini kita buat biaya crossover-nya yaitu 5,61%, selanjutnya 10%, 15%, 20%. Nah, lalu ini kita menggunakan rumus NPV. Untuk menghitung NPVL, kita menggunakan rumus ini, lalu di blok ini, di blok dari sini sampai ke sini, lalu ditambahkan dengan ini, maka didapatlah NPVL ini 500. Begitupun juga NPVS. NPVS juga kita menggunakan rumus NPV 0,0%, kemudian di blok S-nya pula yang usaha S dari sini, kemudian ditambahkan dengan yang ini. Jadilah angka yang didapat yaitu 425. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, jadi di sini kita dapatkan biaya crossover-nya yaitu di 5,61%, karena di biaya ini usaha L dan usaha S itu mendapatkan NPV yang sama, jumlah nilai NPV-nya yang sama, yaitu 253,97. Nah, lalu kita mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan grafik. Ini sebagaimana pembuatan grafik, kita blok, untuk WACC-nya kita blok dulu ini, lalu insert, lalu kita buatlah grafik seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa di angka WACC-nya di angka 5,61 didapatkan hasil yang sama, yaitu untuk usaha L atau NPVL kita tandai dengan warna biru, sedangkan untuk NPVS kita tandai dengan warna oranye. Nah, di sinilah dia angka yang kita dapat crossover-nya, yaitu 253,97. Nah, ini adalah secara keseluruhan analisis dari manajemen keuangan untuk usaha mana yang bisa kita sarankan untuk mencari analisisnya, yaitu usaha S dan usaha L. Nah, di sini kita dapat meringkasnya, membuatnya ringkasan. Nah, ini ringkasannya, yaitu dimulai dari payback-nya. Payback-nya ini untuk usaha L tadi sebagaimana yang kita ketahui setelah 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Sedangkan usaha S yaitu 2 tahun, 7 bulan, 28 hari. Ini untuk payback usaha L 3 tahun, sedangkan untuk usaha S itu 2 tahun. Nah, ini ringkasannya. Lalu untuk payback diskonnya, si usaha L-nya ini 4 tahun, usaha S-nya ini 3 tahun. Nah, untuk NPV-nya si usaha L 91,67, sedangkan usaha S itu 136,66. IRR-nya untuk sebagaimana yang kita analisa tadi, untuk usaha L itu 13,45, sedangkan untuk usaha S itu 17. Lalu untuk berikutnya MIRR, usaha L itu 12,14, sedangkan usaha S itu 12,99. Dan probability ruginya untuk usaha L 6,750 dan untuk usaha S yaitu 10,673%. Nah, inilah dia hasil ringkasan dari semuanya. Kenapa ini kuning? Nah, untuk penjelasannya yaitu untuk payback-nya kita tentu memilih usaha S karena waktunya lebih sedikit, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.
Sedangkan usaha L dia 3 tahun, lebih banyak waktu yang dibutuhkan, sehingga kita memilih usaha S. Kemudian untuk payback diskonnya juga demikian, kita juga memilih usaha S karena waktunya juga sedikit, sehingga, eee, kita juga memilih usaha S untuk payback diskonnya. Kemudian untuk NPV atau, laba. Untuk laba tentunya kita memilih yang banyak antara usaha L dan usaha S. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa usaha S lebih besar nilai NPV-nya daripada usaha L. Tentunya di sini juga kita memilih usaha S. Untuk IRR ini adalah, persentase keuntungan. Persentase keuntungan juga, didominasi oleh usaha S, yaitu dengan angka 17,0%, sedangkan usaha L 13,45%. Lalu, untuk MIRR juga didapatkan usaha S lebih tinggi daripada usaha L, di mana usaha S itu 12,99%, sedangkan usaha L 12,14%. Nah, untuk, probability rugi, untuk probability rugi ini usaha L lebih kecil, yaitu, di angka 6,75%, sedangkan usaha S itu di angka 10,67%. Lalu untuk crossover-nya sebagaimana tadi yang kita ketahui, setelah kita dari analisisnya yaitu 5,611%. Nah, jadi, makin tinggi pendapatan, maka kerugiannya juga akan, kecil, jadi resikonya pun kecil. Sedangkan, makin banyak pendapatan, resikonya tentu, eee, makin banyak, pendapatan, tentu resikonya akan kecil. Nah, jadi di sini kita melihat, penghitungannya itu berdasarkan WACC. WACC-nya tadi kita lihat, 10,306. Nah, untuk penghitungan, eee, perusahaan ini, sebagaimana tadi yang kita lihat di soalnya, kita memilih crossover-nya. Crossover-nya apakah lebih kecil atau lebih besar dari, WACC-nya. Nah, jika dilihat dari WACC-nya kecil dari 5,611%, maka disarankan L. Jika WACC-nya besar dari 5,61%, maka disarankan, yang S. Nah, dari probability rugi kita lihat WACC-nya 10,300, otomatis, kita memilih WACC-nya lebih besar, yaitu, WACC-nya 10,306. Kita lihat yang lebih besar dari 5,6 yaitu, si usaha S. Maka dalam hal ini kita memilih usaha S yang, disarankan. Oke, jadi inilah tadi, hasil analisa dari usaha L dan usaha S. Eee, Semuanya ini yang akan kita gunakan untuk menentukan usaha mana yang kita, eee, jalankan untuk perusahaan, usaha L atau usaha S. Jadi perlu kita buat ringkasan. Untuk ringkasannya tentu kita menghitungnya dari payback, PBP, payback diskon, NPV, IRR, MIRR, probability rugi, dan crossover. Oke, kita mulai dari payback, usaha L. Untuk payback usaha L di sini kita lihat, dia memerlukan waktu 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Nah, di sini kita buat usaha L dulu. Nah, sedangkan usaha S tadi kita melihat, bahwa payback-nya pada
waktu 2 tahun, 7 bulan, dan 28 hari. Nah, kemudian untuk payback diskon tadi kita lihat usaha L dibutuhkan waktu 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Itu kita buat di sini agar lebih mudah untuk perbandingannya. Nah, sedangkan untuk usaha S tadi kita mengumpulkan payback diskonnya pada waktu 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Nah, lalu lanjut ke NPV-nya. Untuk usaha L, tadi kita sudah mendapatkan nilai NPV yaitu 91,67. Nah, sedangkan tadi untuk usaha L, kita mendapatkan nilai NPV-nya 136,66. Selanjutnya untuk IRR, usaha L IRR-nya 13,45. Lalu untuk usaha S, IRR-nya 17%. Selanjutnya untuk MIRR, usaha L tadi 12,14. MIRR usaha S 12,99. Kemudian probability rugi usaha L 6,75. Sedangkan usaha S 10,673. Nah, sedangkan untuk crossover tadi hasilnya yaitu 5,6. Nah, kita mulai menganalisa dari ringkasan ini, yaitu mulai dari yang pertama, untuk payback P-nya, usaha L tadi 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Sedangkan untuk usaha S tadi 2 tahun, 7 bulan, 28 hari. Nah, tentu untuk payback ini kita mencari waktunya yang lebih sedikit. Nah, di sini untuk dari usaha S kita mendapatkan waktu yang lebih sedikit, yaitu 2 tahun, 7 bulan, 8 hari dari usaha L. Maka di sini kita akan memilih usaha S. Di sini kita akan memilih usaha S. Mungkin kasih warna pink kali ya. Oke, untuk selanjutnya untuk payback diskon. Untuk payback diskon kita juga melihat dari waktu yang sedikit, tentunya waktu yang relatif sedikit untuk kita mendapatkan diskon payback-nya, yaitu tetap di usaha S. Lebih kecil waktunya, yaitu 3 tahun, 7 bulan, 1 hari dibandingkan dengan usaha L, yaitu 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Jadi pilihannya ke usaha S. Nah, selanjutnya untuk NPV atau laba. Untuk laba tentunya juga kita memilih usaha S karena lebih besar dari si usaha L. Usaha S. Nah, untuk IRR juga di sini kita memilihkan yang besar. IRR itu persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan di sini juga kita memilihnya yang lebih besar daripada usaha L. Tentunya usaha S. Sebanyak 17%. 17,00%. Selanjutnya juga MIRR. MIRR ini juga persentase keuntungan. Di sini juga usaha S lebih besar daripada usaha L, yaitu 12,99%. Dan selanjutnya untuk probability rugi. Probability rugi di sini usaha L lebih kecil. Tentunya di sini kita memilih yang lebih kecil kemungkinan kerugiannya, yaitu usaha L sebanyak 6,75%. Nah, sedangkan untuk crossover dia sama, jadi samain aja warnanya. Nah, di sini kita menganalisanya, yaitu makin tinggi pendapatan, tentu kerugian akan kecil. Tentu kerugian atau resiko yang ditanggung dari perusahaan itu juga akan semakin kecil. Nah, di sini juga kita dapat menghitungnya berdasarkan si WACC tadi. WACC tadi yaitu pembiayaan rata-rata
operasi perusahaan. Nah, dari WACC tadi kita lihat, hasil WACC kita adalah 10,306%. Sedangkan crossover kita tadi yaitu 5,61%. Nah, untuk analisanya, jika WACC-nya kecil dari 5,61%, jika nilai WACC ini 10,306, lebih kecil dari 5,611%, maka tentunya yang kita sarankan, untuk dijalankan adalah si usaha L. Sedangkan bila, WACC-nya besar dari crossover-nya atau besar dari 5,611%, maka yang kita pilih untuk dijalankan perusahaan yaitu usaha S. Nah, dari hasil WACC kita dapatkan yaitu 10,306. Jadi dalam arti nilai WACC kita lebih besar dari 5,611. Nah, di sini yang paling besar kita, dapat melihatnya dari usaha S. Maka secara keseluruhan kita memilih usaha S untuk, eee, dijalankan oleh perusahaan. Dalam artian, di sini kita, eee, menyarankan usaha S bagi perusahaan tersebut. Baiklah, itu adalah hasil ringkasan dari, penjelasan untuk manajemen keuangan dari perusahaan yang dari studi kasus yang tadi kita telah, bagikan, yang telah kita bacakan sebelumnya. Mmm, Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.